baik, amin, kasih-Mu melimpah dalam hidupku, amin, haleluya. Puji Tuhan Bapa, amin, haleluya. Ku berterima kasih, amin, haleluya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, amin, haleluya. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya. Buat hari yang Kau beri, amin, haleluya. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, haleluya, besar setia-Mu di sepanjang hidupku, amin, haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, amin, haleluya. Kasih-Mu melimpah, amin, haleluya, di dalam hidupku, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa, haleluya. Ku berterima kasih, haleluya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, amin, haleluya. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya. Buat hari yang Kau beri, amin, haleluya. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia di sepanjang hidupku, amin, haleluya. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya. Buat hari yang Kau beri, amin, haleluya. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia di sepanjang hidupku, amin, haleluya. Dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23 demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Bapa, amin, haleluya. Ku berterima kasih, amin, haleluya. Buat kasih setia-Mu yang selalu baru di dalam hidupku, amin, haleluya. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya. Buat hari yang Kau beri, amin, haleluya. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia di sepanjang hidupku, amin, haleluya. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya. Buat hari yang Kau beri, amin, haleluya. Habis-habisnya
kasih dan rahmat-Mu. Amin, haleluya. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus, Bapa kami selalu bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama-Mu yang kudus, mulia, dan sempurna. Amin, haleluya. Tunaikan syukurku, amin, haleluya, buat hari yang Kau beri, amin, haleluya. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin, haleluya. Sucikan mulut kami Bapa, kuduskan. Sebelum sebentar kami membaca firman-Mu, kami butuh firman-Mu. Kuasailah hidup kami oleh kuasa firman-Mu, supaya hidupku selalu menjadi baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu Bapa, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sucikan seluruh kami. Sebentar kami baca firman-Mu. Ampuni dosa kami, segala kesalahan kelemahan kami. Ampun Bapa. Kuasa Roh Kudus berkuasa dalam hidup kami. Kami lapar haus akan firman-Mu yang kudus, selalu dapat membarui hidup kami. Tiap hari, setiap saat kami menjadi baru, sampai suatu hari kelak kami berjumpa dengan Yesus. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin, haleluya. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga, di dalam nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu malam ini tanggal 1 Juni 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua dicinta dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita semua adalah anak yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu kita selalu katakan, Bapa Engkau sungguh amat baik. Sebab Tuhan berkata dalam Ratapan pasal 3 ayat 22-23 tadi dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Amin. Kita dipelihara Tuhan dari pagi, siang, sore sampai malam ini. Kita sudah beraktivitas.
atau hari ini libur, menikmati waktu-waktu bersama keluarga. Bahagia kita di dalam Yesus. Karena sumber kebahagiaan, sumber berkat, sumber damai sejahtera, sumber sukacita, sumber keselamatan, sumber kehidupan, sumber segala-galanya. Itu datang dari Dia yang namanya Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu mari kita selalu mengucap syukur seperti dalam pujian ini. Kunaikan syukur padamu Tuhan buat semua yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus. Mari kita malam sebelum kita tidur, mari kembali baca firman Tuhan dalam kitab Yakobus ya. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, malam hari selalu baca firman Tuhan untuk perjanjian baru. Kalau tadi pagi perjanjian lama, kalau malam ini perjanjian baru. Supaya artinya kita selalu diperbarui. Kehidupan lama kita dibuang dengan cara apa? Baca firman Tuhan. Haleluya. Supaya kehidupan kita mempunyai suatu paradigma baru, pikiran yang baru, hati yang baru di dalam Tuhan. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Born again, new life. Ya, di dalam Kristus Yesus adalah ciptaan yang baru. Di dalam Kristus. Kristus Yesus adalah firman Allah. Dan kita selalu dikenyangkan dengan firman Tuhan. Amin. 1 Yakobus pasal 1 ayat 9 sampai 11, demikian firman Tuhan. Baiklah saudara yang berada di dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukan yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panas yang terik, dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya, dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Yakobus pasal 1 ayat 9 sampai 11. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Yaitu oleh karena itu mari kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau setia, dan kita taat menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga hidup kita didapati berkenan kepada Tuhan. Mari. Saya mau katakan tentang yang pertama, supaya kita hidup rendah hati, jangan tinggi hati, saudara. Hidup harus rendah hati karena sifat seperti Yesus. Di ayat yang ke-9, baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukan yang tinggi. Harus ada keadaan yang rendah hati. Baik orang yang kaya sebab di sini, dan orang kaya karena kedudukan yang rendah sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Artinya mari kita punya posisi tinggi, tetap rendah hati. Kita diberkati menjadi orang kaya, kita tetap rendah hati karena dikatakan di sini akan lenyap seperti bunga rumput. Yang pertama mari, sifat rendah hati adalah sifat Tuhan Yesus. Seperti dalam Matius pasal 11 ayat 28-29. Marilah kepadaku kamu sekalian lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Itu 8. Tapi 29 dikatakan, belajar kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, saudara. Orang kalau sombong, congkak, itu akan direndahkan sama Tuhan. Tapi Tuhan mengasihi orang rendah hati. Coba, Yakobus pasal 4 ayat 6 dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahnya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menantang orang congkak, tetapi mengasihi orang rendah hati. Mari kita melalui firman Tuhan belajar rendah hati. Kalau kita punya kedudukan posisi tinggi dalam kantor, dalam jabatan apapun, tetap sudah kita jaga rendah hati. Karena semua akan lenyap, saudara. Orang kaya pun lenyap. Ya, coba saudara baca Injil Lukas. Orang hidup itu tidak bisa hidup karena kekayaan, saudara. Coba semua baca. Lukas pasal 12 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi, ini katanya berarti besar. Itu kata Yesus. Kata Yesus lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya, saudara. Hidup kita bukan tergantung kekayaan materi, bukan. Bukti nyata waktu tahun lalu peristiwa COVID, saya mendengar katanya di Semarang atau di mana Jawa Tengah, ada orang kaya punya jet pribadi, kekayaan luar biasa, saudara. Tapi hanya karena COVID juga mati, saudara. Ya, jadi artinya tidak bisa mengandalkan kekuatan apapun, kekayaan jangan. Tapi lebih bagus kita rendah hati seperti sifat Tuhan Yesus. Karena orang kaya itu akan lenyap, saudara. Ya, seperti di firman Tuhan di ayat yang ke-11. Karena matahari terbit dengan panas yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilang semaraknya. Demikian juga halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Iya, sudah kalau kebakaran, ya tempo hari pernah saya mendengar kesaksian
Tadinya dia orang miskin. Jadi artinya usaha jual undi-undi kue. Tapi begitu setia sama Tuhan, diberkati sampai punya rumah, punya mobil, punya banyak, punya pabrik. Tapi begitu punya pabrik kekayaan diberkati Tuhan, sombong dia. Tidak pernah ke gereja. Kalau ditanya pendeta, kenapa datang? Saya sibuk om, sibuk. Tidak mau ke gereja lagi karena dia pikir sibuk. Tuhan kan tahu kesibukan. Waduh, sombong saudara. Ya tadinya tidak punya mobil, rumah kontrak. Tapi begitu diberkati Tuhan, bisa punya mobil, punya rumah sendiri. Tapi begitu sangat kaya sudah diberkati, sombong dia. Dan berkata sibuk. Tuhan tahu kan, aduh gawat saudara. Hilang saudara. Tak tahu kena kebakaran saudara. Habis lenyap. Kalau sudah habis lenyap kebakaran, pabriknya kebakaran, rumahnya kena karena menjadi satu dengan pabriknya itu. Kebakaran semua. Ya, hilang lenyap. Ini firman Tuhan. Waktu mari jangan saudara. Ya lebih bagus kita rendah hati datang kepada Tuhan. Karena kalau kita kaya, ingat saudara. Ya, lihat ini, saya mau baca lagi. Yakobus pasal 5, ayat yang ke-1. Jadi sekarang, hai kamu orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Ini seperti orang kaya di Injil Lukas, saudara. Kan ada orang kaya tuh, orang kaya dan miskin tuh, yang sombong. Akhirnya apa? Dia mati, saudara. Nggak bisa, saudara. Takut sama Tuhan, saudara. Takut, ya. Oleh karena itu, mari kita hormati sama Tuhan. Coba ini, saya mau bacakan. Lukas 16, ya. Ada orang kaya dan langsung mati. Coba ini. Orang kaya mati ayat 23. Lukas 16 ayat 23. Orang kaya itu juga mati. Lalu dikubur. Dan sementara ia mendengar sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk panggung. Sampai ia berseru. Bapak Abraham, kasihanlah aku. Suruh Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jari ke dalam air. Dan menunjukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Coba ini. Ini bukti orang kaya yang sombong. Orang sombong itu akan dilenyapkan sama Tuhan. Karena mentang-mentang dia kaya, lupa sama Tuhan. Seperti yang tadi pagi saya sampaikan firman Tuhan. Raja Asyur sombong sekali dengan Raja Hizkia. Dia berani saudara. Dia pikir mana bisa alamu, mana tuh alamu. Bisa lawan aku Raja Asyur. Wah sombong sekali dia. Mati saudara, lenyap saudara. Herodes di Kisah Rasul. Habis dimakan cacing saudara. Siapa yang berani lawan Tuhan? Tidak bisa saudara, takut sama Tuhan. Mari kita lebih bagus, kita rendah hati. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kekayaan itu datang dari Tuhan. Oleh itu mari kita mau kasih firman Tuhan. Kita belajar rendah hati. Baik saudara semua yang diberkati Tuhan. Ingat, sumber segala berkat datang dari Tuhan. Seperti di dalam Amsal Sulaiman pasal 10. Saya membaca. Supaya kita betul-betul haraplah pada Tuhan. Karena sumber kekayaan itu datang dari Tuhan. Dalam Amsal Sulaiman 10 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Mari. Amsal Sulaiman 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Jadi kita bisa kaya. Itu semua berkat Tuhan. Tapi jangan kita mencari kekayaan. Tapi carilah dahulu Tuhan. Seperti dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Semua akan ditambahkan. Semua bersumber. Kalau kita cari sumbernya. Bukan cari kekayaan. Bukan cari berkat. Bukan cari kesehatan. Salah saudara. Nomor 1 cari Tuhan. Kalau cari Tuhan, tempatkan Tuhan. Dia sumber kekayaan, sumber kesehatan, sumber damai sejahtera, sumber segala-galanya. Karena dialah mencipta langit dan bumi. Yang menciptakan segala. Kata mari. Kita mau takut akan Tuhan. Melalui firman-firman yang selalu kita dengar. Supaya tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Jangan jalan serong. Tapi jalan di jalannya Tuhan. Mengenal jalan Tuhan. Dan berjalan di jalan Tuhan. Takutlah sama Tuhan, saudara. Kita dipercayakan sama Tuhan. Diizinkan untuk sebagai pengelola. Milik Tuhan. Bumi dengan segala isinya milik Tuhan. Kalau kita baca dalam surat 1 Korintus 10. Coba saya mau baca. Surat 1 Korintus 10 ayat 26. Bumi dengan segala isinya. Itu milik Tuhan saudara. Kita tidak punya apa-apa. Sebagikan ke apa saudara. Kita bagikan kata firman Tuhan dari Yakobus 4. Kita seperti uap saudara. Ya, sebentar kelihatan, sebentar lenyap. Takut sama Tuhan. Kita dapat kekayaan di mana? Memang dari planet Mars. Kita kekayaan di bumi kan. Sedangkan bumi milik Tuhan. 1 Korintus 10:26. Karena bumi segala isinya adalah milik Tuhan. Semua yang kita miliki semua bersumber datang dari Tuhan. Oleh itu mari belajar kita rendah hati. Takut sama seperti firman Tuhan katakan dalam ayat 12 ayat 10. Nyawa tangan manusia ada di dalam tangan Tuhan. Kalau kita sombong-sombong, nyawa kita selesai. Apa kita bisa menikmati kekayaan kita? Tidak bisa. Oleh itu mari melalui firman Tuhan belajar kita rendah hati. Takut akan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Karena sumber segala berkat datang dari Tuhan. Tuhan semua memberkati kita semua. Amin, haleluya.
Engkau sungguh baik. Amin, haleluya. Kasih-Mu melimpah, haleluya, di dalam hidupku. Amin, haleluya. Bapa, amin, haleluya. Ku berterima kasih, amin, haleluya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Amin, haleluya. Ku naikkan syukurku. Amin, haleluya. Buat hari yang Kau beri. Amin, haleluya. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia di sepanjang hidupku. Amin, haleluya. Ku naikkan syukurku. Amin, haleluya. Buat hari yang Kau beri. Amin, haleluya. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin, haleluya. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum beristirahat, berjaga dan berdoa, dan kita rendah hati di hadapan Tuhan, percaya Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.